Setelah beberapa tahun lalu arc Wano berjalan, Kaido merupakan salah satu karakter yang mendapat sorotan paling besar, mengingat dia adalah biang keladi dari terciptanya masalah besar di Wano Kuni dan misi balas dendam dari pengikut Oden. Lalu setelah melihat beberapa chapter ke belakang, Kaido sedikit mengungkapkan bahwa dia tidak terlalu mengincar posisi sebagai Raja Bajak Laut ke depannya. Nah, kenapa kami berpendapat demikian? Lantaran Kaido memiliki tujuan lain selain mengincar kedudukan sebagai Raja Bajak Laut. Tujuan utamanya adalah bisa bertemu dengan Joy Boy sendiri. Tapi sebelum membahas tujuannya tersebut, kita ulas dulu kenapa Kaido menginginkan Wano Kuni sebagai markas bajak lautnya. Alasan Kaido memilih pulau ini adalah karena tempat ini seperti terisolasi dari dunia luar. Bahkan angkatan laut pun juga tidak bisa semena-mena masuk ke dalam sana. Karena hal itulah yang membuat Wano Kuni menjadi pulau yang sangat spesial. Alasan kedua yaitu untuk mengakses Wano Kuni sangatlah sulit, di mana untuk bisa memasuki pulau itu, orang tersebut diharuskan melewati badai air yang sangat dahsyat. Dikatakan jika setengah ragu-ragu melewati perairan itu, maka kapalnya akan tenggelam. Hal ini sudah pernah kita lihat dari Luffy yang tenggelam dari arus lautan itu. Dan untuk mencapai Wano Kuni juga membutuhkan waktu yang cukup lama, karena mereka harus melewati arus naik agar bisa masuk ke Wano Kuni. Itulah alasan pertama dari Kaido memilih pulau ini sebagai markasnya. Alasan kedua, karena di Pulau Wano Kuni ada banyak sekali pengrajin besi yang sangat hebat. Bahkan dari sinilah pedang terkuat berasal. Seperti ke-12 pedang dengan level tinggi seperti Zoro, Ace, Shishui, dan masih banyak lainnya. Sebenarnya bukan hanya itu saja yang pengrajin bisa lakukan, tetapi mereka bisa membuat batu laut menjadi benda apapun. Dan dalam kasus dari Kaido sendiri, dia meminta semua pengrajin untuk membuat senjata dari bahan batu laut. Contohnya sudah terlihat dari paku yang terbuat dari batu tersebut. Dengan adanya hal itu, Kaido bisa membuat apa saja sesuai dengan kebutuhannya. Yang mana hal ini sangat pas untuk pertempuran melawan pengguna buah iblis. Lanjut dari alasan ketiga, yakni di pulau ini dia bisa menciptakan banyak sekali bawahan dengan dibekali buah iblis Smile yang dibeli dari Joker. Akan hal tersebut pun dia bisa membuat bajak laut terkuat yang pernah ada. Hingga ia pun dijuluki sebagai Raja Binatang Buas. Karena alasan itulah saat Luffy dan kawan-kawannya menghancurkan pabrik Smile, Kaido sangat marah. Karena hal tersebut bisa mengurangi pasukan bajak lautnya. Lalu alasan keempat, ialah ia bisa bertemu dengan Joy Boy di pulau ini. Ia berprasangka seperti itu bukan karena satu alasan, melainkan dia sangat mencurigai kenapa Yamato bisa mengetahui nama dari Joy Boy. Awalnya dia pun mengabaikannya saja, dikarenakan tidak mungkin bisa Yamato mengetahui tentang masa lalu. Apalagi dia tidak pernah membicarakan masalah ini dengan anaknya. Namun seiring berjalannya waktu, dia pun merasa curiga dari mana Yamato mengetahui tentang Joy Boy. Setelah memikirkannya, dia pun menemukan satu bukti yang valid, yakni Yamato ingin menjadi Kozuki Oden serta ingin membuka Wano Kuni. Yang mana hal tersebut juga membuatnya sangat muak, dikarenakan anaknya malah ingin menjadi musuhnya sendiri. Terus dia pun menghubungkan kata-kata dari Yamato dengan kata terakhir dari Oden sebelum mati. Kata-kata terakhir Oden ialah bahwa pengikutnya akan tetap hidup dan meneruskan tekadnya, yaitu untuk bisa membuka Wano Kuni. Setelah menghubungkan kedua itu, Kaido pun menjadi berpikir bahwa dia sudah mengetahui siapa Joy Boy sebenarnya. Kaido pun berkata kepada King bahwa Joy Boy yang dia tunggu selama ini merupakan orang yang sama yang akan mengalahkanku suatu saat nanti. Kenapa Kaido bilang seperti itu? Lantaran dia tak terkalahkan dan tak bisa mati. Dimana hal ini sangat selaras kenapa dia tidak bisa mati walaupun sudah beberapa kali mencoba. Karena takdir kekalahannya masih jauh, tepatnya 20 tahun ke depan. Tepat sekali setelah 20 tahun, ada banyak sekali bajak laut yang menentang para Yonko. 11 bajak laut tersebut dijuluki sebagai generasi terburuk. Awalnya Kaido masih meremehkan mereka, karena anak muda itu terlalu mengada-ngada untuk bisa mencapai titik Yonko. Akan tetapi, setelah berhadapan langsung dengan Luffy dan lainnya pun, dia menelan ludahnya sendiri. Bahkan dia menganggap kalau mereka semua seperti monster yang liar, terutama Monkey D. Luffy. Saat-saat bertarung dengan Luffy, Kaido merasakan tekad Joy Boy ada pada diri Luffy. Dan benar saja, meski telah kalah 3 kali, akhirnya tekad Joy Boy yang sebenarnya muncul. Di mana Luffy berhasil membangkitkan awakening yang sangat mengejutkan dunia. Bagaimana tidak, buah iblisnya tersebut ternyata bukanlah Gomu-Gomu, melainkan Hito-Hitonomi model Nika, yang merupakan representasi dari Dewa Matahari.
Entah mengapa, setelah melihat Luffy berhasil membangkitkan awakening-nya, Kaido mulai merasa bahwa Luffy adalah Joy Boy tersebut. Lalu untuk memastikan apakah Luffy benar-benar Joy Boy, Kaido pun beberapa kali menyerangnya dan hampir membunuh Luffy pada mode itu. Tapi ternyata Luffy tak berhenti begitu saja dan bisa pulih kembali. Sejak dari situ, Kaido mulai merasa sangat senang dan bangga bisa melawan orang sekuat dirinya. Sampai pada akhirnya, pada chapter kemarin sebelum puncak serangan, Kaido bertanya kepada Luffy tentang dunia yang ingin dibuatnya. Luffy menjawab dengan lantang bahwa ia ingin membuat dunia di mana teman-temannya bisa makan dan minum sepuasnya. Mendengar hal itu, Kaido langsung menunjukkan rasa terkejut. Bukti itu sudah terlihat dari wajahnya. Kenapa Kaido terkejut mendengar impian dari Luffy? Karena impian dari Luffy sangatlah simpel dan berbeda dari kebanyakan orang kuat lainnya. Nah, akankah Kaido akan benar-benar kalah pada chapter selanjutnya? Menurut kami jawabannya tidak. Mengapa seperti itu? Karena jika melihat dari ekspresinya dan rentetan kejadian, Kaido masih bisa bergerak atau mungkin bisa berdiri. Di mana kami sangat yakin bahwa Kaido tidak akan melanjutkan pertarungan lagi. Karena dia sudah menemukan tujuannya setelah sekian lama, yakni bertemu dengan Joy Boy, seseorang yang akan membawa perubahan pada dunia. Hal ini sangat valid sekali dengan perkataan dari Kaido bahwa dunia sangat sulit untuk dirubah. Maka sebab itu, dia bertanya kepada Luffy tentang dunia yang diimpikannya. Kenapa kami yakin skenarionya akan seperti ini? Dikarenakan saat ini, kondisi Luffy sudah mencapai batasnya. Buktinya sudah jelas dari Luffy yang gosong terkena api Kaido. Tak hanya itu saja, Onigashima juga mendarat dengan aman di tanah Wano Kuni. Sehingga kita bisa berasumsi pada chapter depan, Luffy sudah tidak bisa bergerak lagi untuk beberapa hari. Mengingat dia sudah menggunakan stamina yang sangat banyak, terutama hakinya. Apakah akan seperti ini kondisinya nanti? Kita nantikan saja pada chapter 1050 yang akan datang. Kesimpulannya kemungkinan besar sejak dari lama, Kaido seperti menerima tugas untuk membangkitkan Joy Boy di masa depan. Sebab dari itu, dia pergi ke Pulau Wano Kuni sebagai langkah pertama untuk membuat Joy Boy bangkit. Kami berpendapat seperti ini didasarkan dari masa lalu dari Kaido, yang ternyata Kaido bukanlah orang yang jahat, melainkan orang yang baik. Namun atas kebaikannya itu, dia malah dijual oleh raja kerajaannya sendiri kepada pemerintahan. Dan sejak saat itu, dia pun bertekad untuk merubah dunia seperti keinginannya, di mana orang yang kuat akan berdiri dan memerintah. Akan tetapi tetap saja, semua yang dilakukannya tidak berhasil merubah dunia sesuai dengan keinginannya. Sebab dari itu, dia mengatakan untuk merubah dunia ini sangatlah sulit. Namun setelah melihat tekad dan impian dari Luffy, kami rasa Kaido akan memberikan jalan agar Luffy bisa mencapai tujuannya itu, yakni merubah dunia di mana semua orang bisa hidup dengan bebas. Sebagai tambahan saja, kenapa 4 kaisar lautan yang sekarang tidak bisa menjadi raja bajak laut? Alasannya, mereka bukanlah orang yang pantas untuk melakukannya. Karena jika dilihat dari tujuan masing-masing, kita bisa mengetahui bahwa mereka lebih berfokus untuk tujuan lainnya. Seperti Big Mom yang ingin membuat semua ras berkumpul, Shirohige yang hanya ingin membentuk keluarga, dan Kaido yang ingin bertemu dengan Joy Boy. Sementara itu, Luffy adalah orang yang sangat pas menduduki posisi Raja Bajak Laut, di mana dia memiliki impian menjadi orang yang bebas. Hal ini selaras dengan kata-kata dari Luffy bahwa orang yang paling bebas di dunia adalah Raja Bajak Laut. Well, itu saja untuk pembahasan mengenai tujuan dari Kaido. Bagaimana menurut kalian tentang teori dari kami? Apakah benar atau salah? Berikan pendapat kalian